Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Budi Santoso dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, NIM 190231100126. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi, teori perilaku konsumsi pada sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Konsumsi dalam ekonomi Islam melihat perilaku konsumsi pada dasarnya dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau manfaat. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Setiap pergerakan dirinya yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir darinya atas nama Allah SWT. Dengan begitu, dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak agar hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tokoh pemikir ekonomi Islam yaitu Fahim Khan berpendapat bahwa perilaku konsumen seharusnya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dan bukan pada keinginan memuaskan. Faktor pengambilan keputusan konsumen oleh Fahim Khan yaitu pendidikan, agama atau kepercayaan, pengaruh lingkungan sosial dan sekitarnya, budaya, adat, dan juga tradisi. Kerangka konsumsi Islam dalam melihat proses penentuan pilihan di bidang komoditas, Fahim Khan berpendapat bahwa ada pilihan yang tidak dikenal dalam teori normal kapitalis tentang perilaku konsumen. Alternatif yang dapat menjadi basis bagi perilaku konsumen yaitu 1. Konsumsi untuk kebutuhan duniawi dan konsumsi untuk jalan Allah. Menurut Fahim Khan, pengeluaran di jalan Allah adalah pengeluaran yang bukan untuk kepentingan dunia orang yang bersangkutan. Menurut beliau, konsumen itu mempunyai dua keranjang dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu keranjang X dan Y. Keranjang X berisi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan duniawi, sedangkan keranjang Y berisi pengeluaran di jalan Allah SWT. Kedua, konsumsi untuk kebutuhan sekarang dan yang untuk dikonsumsi nanti. Terdapat dua aspek dari pilihan tersebut dalam pandangan Islam, antara lain yaitu: pertama, menabung untuk masa mendatang atau masa depan. Menabung untuk kepentingan di masa yang akan datang jelas diperbolehkan dalam Islam. Prinsip keseimbangan diperlukan dalam berapa banyak pendapatan yang ditabung dan berapa banyak pula yang dikonsumsi sekarang. Yang kedua, expected rate of return dari tabungan. Motivasi menabung dalam kerangka Islam bukanlah karena tingkat bunga. Alasannya jelas. Seorang muslim harus membayar zakat atas tabungannya. Jika seorang memiliki tabungan, jadi wajiblah baginya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Demikianlah the expected rate of return tabungan memiliki peran positif dalam mendorong tabungan. Tokoh pemikir ekonomi selanjutnya yaitu tokoh pemikir ekonomi Islam Monserkaf. Menurut Monserkaf ada 4 unsur pokok konsumsi dalam Islam, antara lain yaitu rasionalisme perilaku konsumen. Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, sebab segala sesuatu dapat dirasionalisasikan saat kita mengacu pada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur pokok dari rasionalisme ini yaitu konsep keberhasilan, egoisme dan altruisme, skala waktu perilaku konsumen, dan juga konsep harta. Yang kedua, keseimbangan konsumsi.
Seorang konsumen akan berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan menyeimbangkan pendapatan dan hartanya. Dalam asumsi rasionalitas Islam, seorang konsumen muslim akan mengkombinasikan rasional ekonominya dengan kepercayaan hari akhir. Artinya, seorang konsumen muslim akan mengalokasikan hartanya untuk kegiatan-kegiatan amal, misalnya seperti sedekah. Ketiga, konsep Islam tentang barang. Konsep Islam mengenai barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik serta manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material maupun spiritual pada konsumennya. Dan juga yang keempat, etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam adalah tidak kikir karena ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki, mengkonsumsi barang-barang yang baik dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Menurut Kaf, konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf atau pemborosan, atau tabzir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Teori konsumsi dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, dalam teori perilaku konsumen ada dua tahap, yaitu yang teori pertama berkaitan dengan teori marginalis. Yang berdasarkan teori tersebut, pemanfaatan konsumen secara tegas dapat diukur dalam satuan pokok. Konsumen mencapai keseimbangannya ketika memaksimalkan pemanfaatannya sesuai dengan keterbatasan penghasilan. Dan selanjutnya tahap kedua, yaitu lebih modern, mengatur kemungkinan diukurnya dan koordinalitas pemanfaatannya. Adapun teori ekonomi konvensional atau kapitalis. Beberapa prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen adalah: pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan agar pengeluaran tetap berada pada anggaran yang telah ditetapkan. Kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jika dua barang memberikan manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil. Bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar. Ketiga, tidak semua konsumen memperkirakan manfaat dengan tepat. Saat membeli barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Keempat, setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Yang kelima, konsumen tunduk kepada hukum yang mengakibatkan berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing margin utility. Semakin banyak jumlah barang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Perbedaan perilaku konsumen pemikiran ekonomi Islam dengan kapitalis, yaitu dalam pemikiran ekonomi Islam tentang perilaku konsumsi antara lain konsumsi untuk kebutuhan duniawi dan konsumsi untuk jalan Allah, konsumsi untuk kebutuhan sekarang dan yang untuk dikonsumsi nanti. Setiap pemenuhan kebutuhan ditujukan untuk dunia dan akhirat. Prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Sedangkan dalam sistem kapitalis, perilaku konsumen yaitu setiap individu lebih mengutamakan rasional dibandingkan spiritual. Dalam hal ini, tindakan konsumen dalam memenuhi keperluan hidupnya adalah dengan memaksimalkan kepuasan. Konsumsi seringkali juga dijadikan ajang untuk konsumen memenuhi tingkat kepuasan maksimal, mengejar kemewahan dan status ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dalam sistem kapitalis,
Konsumsi hanya untuk pemenuhan keinginan di dunia saja. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya